Di sini Julius Eka, pembuat buku servis dan reparasi laptop buatan Gramedia dan Gava Media, juga servis handphone. Oke, hari ini saya akan mau share bagaimana mendetek kerusakan mainboard handphone, ya, juga bisa mainboard dari laptop, tapi yang rusak bagian kapasitornya menggunakan alat kapasitor meter. Ya, sebenarnya bisa juga pakai tester asal dia ada bagian kapasitornya. Nah, kita langsung aja praktek ya. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi ini contohnya mainboard. Nah, di mana kapasitornya? Kapasitornya kita bisa lihat tuh ya. Nah, itu salah satu kapasitornya yang kecil. Jadi sebenarnya kapasitor itu adalah untuk menyimpan listrik di sini ya. Jadi tujuannya apa? Karena dari luar itu kan arusnya itu belum tentu searah juga kan. Jadi kadang ada gelombang, nah itu dia fungsinya menstabilkan atau dia sebagai regulator. Jadi dari luar dapat tegangan berapa yang dari baterai, dia butuhnya tidak sebesar itu, jadi diperlukan kapasitor. Nah ini contoh-contohnya, lihat saja langsung dari gambar, itu contoh-contoh kapasitor yang bisa dicek kapasitasnya ya menggunakan alat. Itu ya. Nah, biar Anda tahu dulu biasanya letaknya di bawahnya prosesornya atau di chip biasanya ya, ada di chip-chip. Nah, itu bisa dicek nih sumber kerusakannya, ciri-cirinya. Kalau ini sampai apa? Sampai rusak biasanya handphonenya mati ya. Nah, jadi kalau udah mati total tuh salah satu yang dicek kapasitornya. Ya, itu ya caranya. Coba kita lihat. Nah, ya. Nah, langkah pertama adalah kita cabut semua. Terus baut-baut yang diperlukan ditaruh. Kalau memang baru pemula diurut. Nah, habis itu kita cek. Ada beberapa cara. Mau Anda cabut atau kakinya dilepas tengah. Ini saya kasih contoh yang di bisa dicabut ya. Nah, kita tes sekarang. Ya, kita tes. Ya, nah ini dasar pengetesannya ya. Jadi ngetesnya biasanya eh bisa menggunakan metode ground ya. Tujuannya ground supaya nggak korslet ya. Nah, satunya ke positif. Jadi nanti akan kelihatan dia kalau korslet atau lain-lain. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, biasanya kalau alatnya memang sudah ada, tinggal kita colok aja langsung di dua slotnya dia. Oke, ya. Nah, ini apa ilustrasinya ya. Saya nggak akan panjang lebar di sini. Intinya Anda kalau mau ngecek kayak gini harus tahu mana kutub positif dan negatifnya. Biasanya ada tandanya itu beda kok. Ada yang kayak ada garis putihnya. Itu ya. Nah, terus kita sekarang langsung saja tuh ya. Tadi seperti yang saya bilang kan, jadi dia dari AC/DC itu untuk meratakan atau eh, regulator ya untuk ngatur tegangan DC-nya dia mau berapa. Nah, tuh yang positif itu yang putih. Tuh ya. Tuh yang penting-penting itu. Nah, terus ada serinya. Biasanya yang penting di sini untuk pengganti nanti seri-serinya itu sama kapasitasnya itu Anda hafal ya. Biasanya kalau memang bisa ada substitusi ya makanya karena kan belum tentu ada juga komponennya jadi cari substitusinya atau kalau memang itu kalau IC ya bentuknya tapi kalau untuk bentuk kapasitor Anda harus cari yang kapasitasnya sama atau minimal mendekati tapi saya sarankan sama deh daripada mendekati bahaya ya. Nah, oke itu gambaran teorinya ya. Cepet. Nah, sekarang kita lihatkan ke mainboard tadi bentuknya kayak tabung ya. Nah, biasanya namanya ELCO ya, elektrolit kondensator. Nah,
Cara ngeceknya biasanya, nah kita cek dulu, pastikan dia jalan tuh, biasanya jadi ke nol. Nah, biasanya dia nanti akan apa, akan naik sendiri, dia naik terus habis itu turun. Itu. Itu aja ya, jadi bisa dicek ya, terus kita cek di sini, nanti dia bisa naik. Nah, tapi kalau dia jadi satu aja itu korset atau jebol itu elko-nya. Biasanya, dia naik sebentar lalu turun. Tuh lihat ya. Nah, harus butuh sabaran nih, makanya kadang saya suka cari jarumnya untuk ini, testernya itu yang tipis, yang kecil supaya bisa kedetek. Itu, ya. Itu saja sih. Nah, yang lain lagi ya. Nah, sekarang kita coba, nah, coba pengukurannya, ya. Nah, kalau memang sudah yakin bisa, nggak ada, berarti ini rusak, gitu, ya. Itu rusak kok, sampai satu ini rusak. Jadi harusnya yang benar itu dia naik lalu turun. Coba kita bisa tes ya. Nah, tuh, ada tandanya sama ya, pokoknya yang putih itu positif, yang kayak gitu juga positif, ya. Oke, itu ya. Coba tadi kan contohnya rusak ya. Coba ada kan contoh yang nggak rusak ya. Moga-moga dapat nih. Nih, nah, kita bisa lihat ya. Nah, sekarang pengetesan lain kalau nggak mau nyabut ya. Kok tadi kesimpulannya rusak. Nah, pengetesan lain ini ada mainboard, kita bisa cek. Nah, lihat cara ngeceknya tuh. Ya, tinggal dicolok. Biasanya cari groundnya ya. Nah, kita tes aja siut tuh. Naik kan? Satu. Nah, itu nggak rusak itu ya. Nah, kan nggak rusak tuh. Coba cobain lagi yang lain. Nah, oh, kalau itu rusak itu. Itu rusak. Karena sifatnya kapasitor terus naik terus turun. Nah, itu jebol, ya kan? Cuma kita coba ya. Nah, itu cara ke satu kalau mau kapasitas. Tapi kalau mau arus juga bisa. Namanya pengecekannya kita colok ke arus ya. Jadi kalau intinya kalau dia ngalir arusnya dia akan kedetek nanti ada tegangan. Tapi kalau enggak jebol berarti dia korslet di situ. Banyak cara untuk pengetesan di sini. Oke, mungkin dari saya sepintas seperti itu ya. Eh, kita bisa nantinya di next session akan saya bahas bagaimana kalau untuk ngecek IC. Sekarang cukup. Terima kasih.